Fatal nggak sih kalau ada kecurangan di suatu kasir atau di suatu usaha? Tentu sangat fatal. Mas aja sampai bilang 3 kali fatal. Berarti Ya. ini benar-benar harus serius nih kita menanggapinya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Sobat Trigonal? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya di tengah musim pancaroba ini. Oke, kita lagi mau ngobrolin iPos tentunya. Jadi buat teman-teman yang mau beli atau yang sudah beli atau yang lagi cari-cari program, boleh banget loh nonton podcast ini buat dapet tambahan info tentang iPos tentunya. Oke, hari ini kita mau ngobrol sama Mas Aziz. Topiknya juga cukup menarik buat hari ini. Oke, boleh langsung lanjut ya Mas Aziz? Ya, ayo Mbak Dina. Oke, siap. Mas Aziz, menurut Mas Aziz sendiri nih, fatal nggak sih kalau ada kecurangan di suatu kasir atau di suatu usaha, entah itu menengah, baru, atau sudah berjalan? Ya, tentu sangat fatal. Oke. Kenapa ada 3 sangatnya? Karena memang sangat fatal Mbak Dinda. oke. Karena kecurangan kasir itu tentu menguntungkan si kasir dan iya. merugikan usaha kita atau iya, bisnis benar. kita. Oke. Selain itu juga bisa berdampak ke operasional toko, misalnya ya, kasirnya kan misalnya jadi keluar, jadi otomatis operasional toko terganggu sehingga nanti bisa mengurangi kepuasan pelanggan yang nantinya bertambah ke prospek toko itu ke depannya. Oke, baik. Namanya jadi kurang baik lah di Ya, mata customer nanti. oke. Jadi Ini, sangat fatal. Fatal ya? Fatal banget. Oke, Mas Aziz sampai bilang 3 kali fatal. Berarti Ya. ini benar-benar harus serius nih kita menanggapinya, gitu. Oke Mas, kira-kira apa saja sih jenis kecurangan yang sering terjadi nih? Apalagi kita spesifik ngomongnya mungkin kasir kali ya, Ya, karena pembayaran, gitu. Oke, paling sering terjadi itu manipulasi. Oh, Yang manipulasi transaksi itu baik transaksi yang nggak ada diada-adakan, yang nggak, ya betul, yang fiktif, transaksi yang nggak dicatat, jadi ada tapi nggak tercatat, Oke, atau yang sudah dicatat tapi di edit sedemikian rupa, atau misalnya dihapus dari catatan. Oke, menarik. Paling sering seperti itu, manipulasi data. Betul. Diedit Mas transaksi. Ya, bisa seperti itu. Oke. Baik. Paling sering seperti itu Mbak Dinda. Oke, Mas. Kira-kira nih bisnis apa saja sih yang berpotensi nih terjadinya kecurangan di sistem kasirnya? Ya, semua toko atau bisnis pasti ada risiko kecurangan, apalagi dipegang sama karyawan atau orang lain gitu ya, selain owner. Terutama untuk yang pencatatannya itu masih manual. Karena apa? Karena nggak ada batasan hak akses, sama owner juga ngeceknya gimana karena masih manual, nggak ada data yang bisa dicek. Jadi semua bisnis bisa ada kecurangan, tapi yang lebih besar lagi itu yang masih manual. Itu resikonya sangat besar. Oke, baik. Teman-teman sudah itu. menarik nih, saya sudah dapat satu clue, ada clue hak akses di sini. Dan owner tidak bisa ngecek, jadi ya semuanya terjadi gitu aja tanpa bisa Betul. dikontrol. Gitu. Owner mungkin nggak sadar bahwa ada kecurangan yang berjalan. Mungkin di nominalnya belakang. kecil, tapi kan dikali per tahun atau mungkin per bulan ya. Betul, seperti itu. Oke, nah iPos 5 berarti all iPos ya, iPos 4, iPos 5 atau ke toko. Apakah ada fitur ataupun bisa nggak sih mencegah untuk mengidentifikasi kecurangan atau hal-hal yang kurang baik nih yang terjadi dalam transaksi? Apa ada fitur nggak kira-kira? Ya, jadi seperti yang tadi kita bahas kan, paling sering terjadi itu manipulasi transaksi. Iya, oke. Nah, di program iPos dan program-program yang kita sediakan selain iPos, itu ada yang namanya hak akses user. Jadi nanti kita bisa batasi hak akses si kasir itu sesuai dengan job desk-nya dia saja. Misalnya dia itu tugasnya hanya ngecek stok dan input penjualan, ya hanya sebatas itu. Untuk hal-hal yang resikonya besar seperti tadi edit transaksi, hapus transaksi, itu bisa kita kunci, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melakukan itu. Itu seperti itu. Selain itu juga nanti karena ada history di sistem, owner juga bisa ngecek apakah ada yang janggal atau yang tidak dari laporan-laporan yang hasil dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh si kasir. Jadi di awal sudah ada fiturnya untuk mencegah itu, dan di akhir si owner juga tetap bisa ngecek ada yang janggal atau tidak. Dan itu ada di iPos dan program-program lain yang kita sediakan. Oke, baik. Oke, menarik. Banyak kata-kata menarik. Janggal, user, hak akses. Betul. Mas, misalkan nih ya, buat teman-teman mungkin yang awam ya, misalkan tadi kan ada bagian stok yang hanya bisa input sama bisa mungkin penjualan saja. Ya, misalkan bagian adminnya hanya bisa untuk buka
laporan penjualan saja tanpa bisa edit, tanpa bisa hapus. Apakah memungkinkan ya seperti Memungkinkan. Jadi di IPOS itu sudah disediakan default hak akses kasir itu tugasnya apa saja, manajer, administrator itu sudah disediakan, tapi namanya usaha itu pasti kan kebutuhannya masing-masing. Mungkin ada kasir yang bisa ada tugas lebih, ada yang mungkin nggak sebanyak yang di IPOS, itu nanti si owner atau nanti admin tokonya itu bisa melakukan update agar settingnya itu bisa sesuai dengan kebutuhan nanti di toko. Kasir tugasnya apa, misalnya ada admin tugasnya apa, kepala toko tugasnya apa, sampai owner pun nanti bisa di set dia itu bisa membuka atau input apa saja yang dibutuhkan. Oke. Jadi fleksibel nantinya. Nah, teman-teman, ada kata-kata yang menarik lagi, fleksibel. Jadi sangat bisa disesuaikan sama kebutuhan usaha. Tadi seperti contoh yang saya tanyakan ke Mas Aziz, atau mungkin teman-teman mau cek tentang detail hak akses, boleh cek di link deskripsi kita ya. Oke, Mas, ada nggak kira-kira nih user iPOS yang pernah mengalami kecurangan dalam transaksi atau bisnisnya dan akhirnya ketahuan nih sama si ownernya? Oke, ada baik yang mungkin sebelumnya udah pakai sistem, terus pas pakai pos cerita bahwa dulu itu pernah terjadi kasus-kasus seperti itu, tapi tadi nggak bisa dicek. Tapi ada juga yang sudah pakai sistem, tapi masih kecolongan gitu ya, dicurangi oleh kasir. Nah, jadi ceritanya kasir tersebut itu melakukan manipulasi data menggunakan user sama passwordnya owner. Oke. Ya, tadi kan bisa kita set ya, misalnya hanya owner yang bisa melakukan semua, ternyata kasir itu punya akses karena Tahu mungkin password dan tahu user. passwordnya, passwordnya owner untuk melakukan itu. Jadi celahnya di situ. Oke, baik. Nah, berarti baiknya si owner sendiri punya perangkat khusus, punya akses dan user khusus yang tidak bareng ya sama tim toko. Betul, ya seperti itu. Sama nanti ada tips dan trik untuk menghindari hal-hal itu. Oke, menarik banget ya. Ya, Oke, Mas, kita tadi mencegah. Oke, kita pengen nggak mau dong bisnisnya rugi pastinya, secara internal maupun eksternal ya. Nah, fitur ini di IPOS, di ke toko atau gimana nih kira-kira? Buat sedikit kasih spill tipis nih buat. Oke, semua program yang kita sediakan seperti IPOS semua versi dari 4 ke 5 dan 5 semua versi, ke toko dan program lain seperti apotek itu semua ada fitur untuk hak akses karena ini sebenarnya fitur paling mendasar dari sebuah program. Jadi harusnya kalau ada program yang nggak ada fitur ini perlu dipertanyakan. Oh iya. Itu seperti itu. Menarik nih teman-teman, ternyata jadi nggak cuma buat penjualan, ngitung stok aja, tapi hak aksesnya nggak ada gitu kan. Jadi penting banget, apalagi yang sudah banyak timnya, sudah transaksinya padat. Nah itu sangat membantu owner dan semuanya. Mas, saran dari Mas Aziz buat pemilik toko, berarti mungkin yang lagi cari-cari program atau yang sedang pakai iPOS untuk meningkatkan keamanan dan mencegah kecurangan kasir tokonya, selain pakai program toko iPOS, atau baiknya gimana nih anaknya pokoknya? Oke, jadi yang pertama untuk yang belum pakai sistem, segera pakai sistem karena tadi sangat besar kemungkinan dicurangi kalau nggak ada sistem. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk yang menggunakan sudah pakai IPOS, tadi kan ada juga yang sudah pakai IPOS tapi masih bisa dicurangi. Betul. Nah, itu tipsnya itu lakukan pergantian password secara berkala karena kita nggak tahu kita lagi ngetik kasih lihat misalnya kayak seperti itulah, banyak celah yang memang itu di luar dari program. Nah, seperti itu nanti bisa dilakukan pergantian password secara berkala. Dan untuk IPOS, ke toko atau program lain, perubahan password itu bisa dilakukan kapanpun jika dibutuhkan. Jadi nggak harus telepon ke tim support kita ganti password, minta tolong dan sebagainya, itu nggak perlu karena user masing-masing bisa melakukan itu kapanpun, dimanapun jika dibutuhkan. Oke, ini menarik. Berarti kan setelah kita beli iPOS, semua data password itu kan sudah milik klien ya, bukan milik tim kami lagi. Maksudnya tim Trigonals maksudnya. Seperti itu. Gitu. Oke, ini menarik banget nih buat teman-teman. Mas Aziz boleh silahkan ngopi, atau teman-teman di rumah juga boleh sambil ngopi biar makin seru nontonnya, mempelajari, menganalisa. Nah, sebenarnya sih kalau menurut saya itu penting banget dalam satu usaha, karena memang pernah juga ya Mas, kita ada klien datang itu usahanya merugi karena belum pakai program dan tidak kedetek. Itu salah satu contoh nyata, yang banyak sih Mas yang lainnya. Oke, teman-teman yang sudah pakai, yang mau pakai atau mau tanya-tanya boleh banget ya, ada
drop pertanyaannya di link di komen kita. Oke, terima kasih Mas Aziz untuk Ya, waktunya. sama-sama Mbak Dinda. Iya, oke. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.